Baru kali ini gua ngelihat ada HP gaming 3 jutaan yang punya performa mendekati sebuah flagship. Ibaratnya Infinix kayak lagi sedekah sama kita dengan menghadirkan GT 30 Pro yang performanya ini nggak kaleng-kaleng. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Untuk desain Infinix nggak info ke kami apa material back covernya, tapi kalau gua pegang sih rasa-rasanya ini kayak kaca ya. Ini yang warna black white BTW, ada dua warna lain, ada dark flare sama shadow S. HP ini ngebawa desain mecha dengan mechanical light waves yang bisa kita atur otomatis nyala di skenario tertentu, misalnya pas lagi ngecas atau main game. Frame kameranya dia bentuknya persegi panjang dan gua suka sama aksen merah yang ada di sini di framenya. Desain frame bodinya flat dengan lengkungan di setiap sudutnya. Di sebelah kanan ada tombol power dengan aksen garis merah, terus ada tombol volume dan ada air trigger. Di kiri polos aja, di atas ada grill speaker, ada infrared blaster dan satu lubang mikrofon. Di bawah ada grill speaker, port Type C, satu lubang mikrofon dan dual SIM tray. Untuk handlingnya HP ini cukup besar ya. Kalau cuma buat scroll sih ini masih aman banget, kita pegang dengan satu tangan aja. Tebalnya kurang lebih ada di 8 mm. Kalau buat ngetik ini wajib pakai dua tangan. Gua saranin buat pakein casingnya, soalnya ini back covernya lama-lama lumayan terasa licin. Nah, chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5G 4 nanometer octa-core. Yang gua pegang ini adalah tipe paling tingginya 12512. Ada satu pilihan lagi yaitu 8256. Untuk Bluetoothnya versi 5.4, Wi-Fi 6, OS-nya pakai XOS 4 GT versi 1503 berbasis Android 15. Nilai jual HP ini ada di raw performance-nya. Di Antutu benchmark versi 10.5, HP ini berhasil dapetin overall score 1,5 juta dengan CPU score 308 ribuan dan GPU score-nya 553 ribuan. Dan selama pengetesan suhunya naik 10,3 derajat Celcius dengan baterainya berkurang sebanyak 6%. Untuk kestabilannya juga sangat baik ya, terbukti di 3D Mark Wildlife Stress Test berhasil dapetin stability 98,5% dengan best loop score 9682 dan lowest loop score 9534. Selama pengetesan suhu naik 9 derajat Celcius, peaknya ada di 37 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 10%. Terakhir di Geekbench 6 berhasil dapetin skor single core 1207 dan multicore 4221. Gue juga running GPU benchmark dengan API OpenCL. Skornya 7913 dan API Vulkan itu dapat 8438 poin. Yang menarik di Infinix GT 30 Pro ini juga ada tombol GT Trigger. Ini adalah tombol yang dulunya cuma ada di HP gaming flagship, dan kita juga bisa atur supaya mechanical light waves-nya ini nyala pas kita main game. Dengan begini jadi lebih kelihatan banget kalau ini adalah HP gaming. Game pertama yang gua coba adalah Mobile Legends. FYI, Infinix GT 30 Pro ini adalah HP official untuk turnamen Mobile Legends di Indonesia. Di sini settingannya gua set ke grafik dan frame rate ultra. Ya, game ini bisa dilibas dengan baik lah. Nggak ketemu nge-lag. Selama main kerasa smooth banget. Cuma setelah main agak lamaan, bagian belakangnya ini mulai berasa hangat. Game kedua, game yang lagi happening, Garena Delta Force. Di sini grafiknya gua set ke settingan exquisite dengan frame rate ultimate atau 60 fps. Main di game ini juga kerasa smooth. Kalau gua cek di sidebarnya itu dapat sekitar 58 sampai 60 fps. GT triggernya ini juga kepake banget ya kalau untuk main game FPS kayak gini. Gua set di sebelah kiri buat aim dan di sebelah kanan buat nge-shoot. Sumpah GT triggernya ini ngebantu banget, dan HP ini masih kerasa lumayan anget ya setelah main 20 menitan. Untuk game ketiga ada Genshin Impact. Di sini gue coba force ke highest dengan frame rate 60 fps. Ya nggak ketemu frame drop yang mengganggu sih. Mainnya kerasa smooth. Kalau gue cek di sidebar, framenya itu ada di kisaran 48 sampai 58 dan kadang bisa ngedrop 35 sampai 37 fps. Oke, kita lanjut ke layar. Pakai panel AMOLED 6,78 inch, resolusi 1,5K, 144 Hz, support HDR10, support 1 juta warna dan peak brightness 1600 nits. Layarnya ini cakep banget ya. Bezelnya itu tipis dan hampir simetris ya di semua sisinya. Cuma paling di bagian dagunya ini aja ya agak sedikit
lebih tebal, tapi cuma sedikit aja. Kamera depannya juga punya bentuk punch hole yang kecil, dan pas nyala itu ada ala-ala dynamic island kayak di iPhone. Pas kita ngecharge, kita lagi pakai hotspot, atau pas lagi dengerin lagu. Nah, dengan resolusi 1,5K kayak gini, ini bikin layarnya terlihat sedikit lebih tajam daripada kebanyakan layar HP mid-range pada umumnya. Buat dipakai harian, ini udah sangat-sangat cukup, sangat enak, dan gua nggak nemuin masalah pas dipakai di outdoor di bawah sinar matahari. Ini masih kelihatan jelas ya, walaupun ya agak ngepas sih brightness-nya. Nah, di Netflix HP ini juga udah support Wideband L1, tapi sayangnya dia nggak support playback HDR. Nah, speaker dia udah stereo, buat level volumenya juga udah cukup lantang, walaupun bukan yang sebesar volume HP gaming kelas flagship. Speakernya ini udah desain banget buat kita pakai untuk main game ataupun streaming film. Untuk operating systemnya, GT30 Pro ini pakai XOS 15 4GT dengan basis Android 15, dan ketika gua syuting, ini security patch-nya ada di April 2025. XOS 15 4GT ini ngasih kita feels dan look yang beneran gaming banget. Kustomisasinya juga lumayan banyak. Buat dipakai daily sih ini performanya udah lebih dari cukup ya. Pokoknya gue ngerasanya ini smooth banget. Pas di scroll juga kerasa fluid. Ya mungkin secara personal gue kurang suka ini Infinix sudah misahin panel notifikasi sama quick control panelnya, jadi kerasa kurang Android ya menurut gua. Dan sayangnya lagi, ini Infinix cuma ngasih 2 kali major update Android dengan 3 tahun security patch. Ya sayang banget ya HP ini jadi kayak kurang oke untuk dipakai long term di atas 2 tahun. Buat AI-nya, pokoknya yang berbasis Gemini itu udah ada semua kayak transcript atau circle to search. Tapi yang menarik, Infinix ini juga punya AI sendiri namanya Volex, dan dia itu pakai engine dari DeepSeek R1. Ya ini preferensi aja sih, kalau gua jujur lebih suka DeepSeek karena detail banget informasi yang di provide. Di galerinya kita juga dapetin beberapa fitur AI, ada AI Sharpness Plus, ada AI Eraser yang punya speed yang cepet dan rapi banget untuk ngapus objeknya, bahkan yang agak susah pun itu masih kelihatan rapi. Terakhir juga ada AI Extender yang bisa mengextend gambar atau foto kita, dan hasilnya juga menurut gue ini cukup memuaskan. Haptiknya lumayan enak dan smooth, walaupun belum seenak HP flagship, tapi dia udah jauh lebih oke dibanding haptik yang ada di HP midrange kebanyakan. Cukup enak buat gua nyalain sebagai feedback pas ngetik. NFC-nya dia udah support buat jadiin access card, dan kita bisa langsung ngecek saldo e-money kita tanpa melalui aplikasi apapun. Fitur sesimpel ini surprisingly bisa ngebantu kita untuk dipakai sehari-hari. Nah, baterainya dia punya 5500 mAh yang cukup irit. Gue pakai buat daily dan juga main game. Baterainya bisa ngasih SOT 7 jam dalam masa standby selama 2 hari. HP ini punya charging speed maksimal ada di 45 watt yang kerasa cukup cepat. Dia juga punya wireless charging 30 watt yang bisa dijadiin reverse wireless charging dengan speed maksimalnya ada di 10 watt. Terakhir kita ke kamera. Di belakang setupnya dia punya dual kamera. Untuk main kameranya menggunakan sensor 108 megapiksel f1.9 PDAF. Terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2. Terus untuk kamera depannya dia pakai 13 megapiksel f2.2. Tadinya gue sih nggak berharap yang gimana-gimana ya, soalnya ini kan HP gaming. Tapi ternyata kamera utamanya bisa ngasih gambar yang desain di kondisi cahaya yang banyak. Dynamic range-nya juga lumayan oke. Kontras dan warnanya kerasa pas, walaupun sharpening-nya masih kelihatan lumayan di sini. Videonya dia bisa di 4K 60, detail dan warnanya juga cakep, tapi untuk stabilisasinya kerasa agak kurang sih. Lebih enak kalau kita pakai untuk ngerekam yang still aja, nggak moving. Nah, yang ini 4K 30. Nah, kelihatannya harusnya ya ini lebih stabil. Ini gue jalan cepet, dan sekarang gue coba untuk lari. Sekarang lagi lari nih. Oke, itu ya, teman-teman bisa lihat dan menilai sendiri bagaimana kualitas perekaman 4K 30 dari Infinix GT30 Pro. Stabilisasinya tuh gimana, oke nggak? Nah, untuk lensa ultrawide, nah ini kerasa jomplang banget. Gambar yang dihasilkan di keadaan cahaya yang banyak pun
kerasa soft di bagian pinggir-pinggir framenya terutamanya di situ ya. Ya cuma di bagian tengah aja yang lumayan tajam. Videonya mentok di 2K 30 fps, kualitasnya juga kerasa jomplang dibanding lensa utamanya. Ini juga sama, untuk kamera depan bisa 4K. Wih, luar biasa. Tapi 4K-nya di 30. Tuh ya. Nggak terlalu stabil sih, tapi menurut gua ya dengan resolusi setinggi ini kalau kita recordnya still aja sih nggak terlalu banyak gerak gitu ya, atau pakai bantuan tongsis ini udah lumayan oke sih. So kesimpulannya nih, HP ini adalah HP yang cocok buat teman-teman yang fokus nyari HP gaming tapi yang harganya ini miring, udah dapat performa yang ngebut, ada air triggernya, terus ada mechanical light waves yang jarang banget bisa kita temuin di HP kelas menengah. Atau buat yang pakai primary HP-nya udah pakai flagship ataupun kayak iPhone, bisa juga jadiin HP ini sebagai HP kedua khusus buat main game. Dan jujur reverse wireless chargingnya juga ini bakal cukup kepake buat jadi power bank darurat buat ngecas HP primary kita. Overall sih gua puas sama performa dari handphone ini. Nanti teman-teman yang minat, link pembeliannya gua drop di deskripsi.